Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin الناطق بالصواب وعلى آله وصحبه أولي الألباب أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan dunia akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh, salihah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan, kirimkan, hadiahkan, doakan juga. Pertama wabil khusus untuk al-maghfirlah Hadratul Walid Bapak Kiai Haji Ahmad Muhajir. Umumnya untuk seluruh keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur beliau dan kubur seluruh keluarga, juga orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dijadikan satu dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memasuki pembahasan ayat 2 dan 3 dalam surah An-Nisa, lanjutan ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah oleh kalian anak-anak yatim amwalahum, harta mereka.
Bukan harta yang lain, harta anak yatim sendiri. Berikan anak-anak yatim harta-harta mereka. Apa hubungannya dengan ayat 1? Akhir ayat 1 firman Allah, kita ingat kembali, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang kalian minta kepada Allah, juga karena Allah. Wal arham, dan jaga juga tali silaturahim. Bertakwa kepada Allah, jaga tali silaturahim. Kita sudah jelaskan bagian yang kedua, wattaqullah. Yang pertama dalam awal ayat surah An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum sudah kita bahas, namanya targhib. Wattaqullaha bukan lagi ittaqu rabbakum, wattaqullaha, bertakwa kepada Allah. Ada Allah, Rabbakum juga Allah, tapi ada perbedaan penyebutan. Ini juga punya hikmah tersendiri. Yang pertama targhib, motivasi, dorongan. Yang kedua wattaqullah, tarhib. Artinya harus ada rasa takut dalam diri kita melanggar aturan Allah. Namanya tarhib, harus ada rasa takut dalam diri kita melanggar syariat Allah, aturan Allah. Hadirkan rasa takut di dalam diri kita, jangan sampai melanggar aturan Allah. Istilahnya apa? Tarhib. Karena Allah Maha mengetahui dan selalu memantau gerak-gerik kita, hati kita, perbuatan kita, pikiran kita. Imam Shawi menjelaskan ayat kedua ini adalah syuru'un fi dzikri mawatinit taqwa. Awal penyebutan kondisi perbuatan di mana kita harus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ini. Apa awal di mana kita harus menjaga ketakwaan? Wa atul yatama amwalahum. Serahkan anak yatim itu hartanya. Sebelum yang lainnya. Ujian takwa ini yang pertama disebutkan di dalam surah An-Nisa. Untuk urusan anak yatim yang berkaitan dengan harta mereka yang diamanahkan, yang dititipkan kepada orang yang memang diamanahkan, apakah keluarga atau orang lain. Kenapa Imam As-Sawi menjelaskan qaddima malul yatimi li'anna fihi wa'idan 'aziman wa tahdhiran syadidan. Didahulukan penyebutan harta yatim karena untuk urusan harta anak yatim Allah memberikan wa'idan, ancaman 'aziman yang gede banget.
wa tahdhiran, dan peringatan syadidan yang sangat keras. Kenapa? Karena rawan penyelewengan. Kan ini bagian takwa kepada Allah, sekaligus bagian menjaga silaturahim kepada keluarga anak yatim dan juga kepada yatim itu sendiri. Kalau silaturahim, kalau harta, urusan orang dewasa dengan orang dewasa, nah kita biasanya keder. Mau ngapain, nyelewengin atau nggak keder? Nah, jangan. Sama-sama dewasa, dia udah tahu. Apalagi dia orang pinter, takut. Tapi ini yatim. Yatim kan kita baca dalam tafsir Jalalain apa? As-sighar. Al-ula la abalahum, yang kagak punya bapak. Anak yang masih kecil, yang tidak memiliki bapak. Lah kalau masih kecil, hartanya diserahkan kepada kita untuk diamanahkan. Ini rawan. Setannya banyak, rawan penyelewengan. Dititipin duit sekian miliar, sekalian sekian ratus juta. Setan datang, si bocah ini gue pakai aja duitnya. Atau harta yang lain, si bocah dia agak tahu kalau itu hartanya dia. Maka yang pertama kali disebut urusan harta anak yatim. Apakah rumah, apakah tanah, properti, apapun, rawan. Makanya diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala. Wa atul yatama amwala. Serahkan anak-anak yatim harta mereka. Padahal urusan nyerahinnya kan bukan saat itu. Kalau itu berupa harta yang misalnya tidak bergerak, bukan saat dia masih bayi. Kapan? Entar kalau udah dewasa. Bukan sekedar balik tapi dewasa. Fa'in, nanti ada bawahnya lagi ada ayat. Fa'in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Makanya ditafsirkan oleh Imam Suyuti, wa atul yatama amwalahum ay idza balaghu. Kalau mereka balik, bukan sekedar sebalik. Ditafsirkan lagi oleh Imam Sawi, wa kanu rasyidin. Mereka itu dewasa. Kenapa seringkali dewasa itu tidak langsung berkaitan dengan umur? Ada orang tua tapi lagunya kayak bocah. Kata orang Bekasi, lagu kayak bocah. Ada yang masih remaja tapi cara bersikap dan berpikirnya dewasa. Lah ini tidak sebatas balik tapi dewasa. Padahal ayat 2 surah An-Nisa, wa atul yatama amwalahum. Serahkan anak yatim harta mereka, bukan saat ketika jadi yatim, bukan. Kalau udah dewasa. Tapi kenapa Allah sudah langsung bilang serahkan? Tujuannya ngingetin kita yang megang.
Kalau dia berupa harta atau berupa properti, jangan diapa-apain. Dia nggak tahu ini, aja jual aja. Makan sendiri dia nggak tahu. Nah kalau udah gede dia nanya, si Ano, apakah orang lain, apakah keluarga minta? Agak bapak lu nggak nitip apa sama gua? Bohong. Padahal udah dimakan, udah dijual atau apa, nggak boleh. Makanya diwanti-wanti sama Allah. Kok yang disebutkan yatim berkaitan dengan harta? Karena rawan. Dia masih kecil, nggak tahu apa-apa, rawan. Makanya inilah hikmah kenapa didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya. Setelah Allah berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah. Urusan silaturahim juga dua. Kenapa? Boleh jadi harta anak yatim itu dititipkan kepada keluarganya emang. Apakah kakaknya? Kan ada kakak yang terbesar punya adik masih bayi, ada nggak? Kakaknya umur 20 tahun, adik bayinya umur baru setahun, meninggal. Orang tuanya dititipin sama bapaknya suruh meninggal. Tong, lu kan paling gede nih ya. Nih, bapak titip harta buat adik kamu ntar. Iya, Mbak. Tahu-tahu? Nah, itu. Godaannya banyak. Atau kepada keluarga yang lain, sepupunya atau pamannya. Banyaklah. Atau ibunya atau orang lain. Bapaknya punya teman, temannya ini dianggap baik, dititipin ke teman bapaknya. Kamu kan sahabat saya, dia misalnya waktu sakit dititip. Saya titip ya anak saya sekaligus ini harta, nih harta gua, anak saya nanti kalau udah gede kasih. Itu rawan penyelewengan. Akhirnya dia nggak jaga silaturahim, dia rusak silaturahim dengan cara tadi menyelewengkan harta yang dititipkan diamanahkan kepada dia. Makanya ayat akhir dalam surah An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah dan jaga silaturahim. Nah, untuk urusan nih harta yang berkaitan dengan yatim dua. Kita jaga takwa kepada Allah, jaga silaturahim yang berkaitan dengan harta. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala tatabaddalu, jangan kalian tukar, jangan kalian ganti al-khabith yang jelek bit-thayyib dengan yang baik. Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, ada seseorang yang dititipi anak yatim berupa domba, ghanam. Dia juga punya domba. Dititipin harta anak yatim berupa domba. Dia juga punya. Yang punya anak yatim yang dititipin kepada dia cakep-cakep, gemuk-gemuk. Yang punya dia sendiri kurus-kurus, khabith, jelek. Kata dia, agak tahu ini yatim, buat tukar aja udah. Yang kurus-kurus yang jelek punya dia dipindahin ke kandang yang tadi punya anak yatim yang dititipkan kepada dia, yang gede-gede dipindahin ke kandang dia. Turun ayat wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. Jangan kamu tukar
yang jelek itu harta kamu, bithayyib, dengan yang baik harta anak yatim. Ngomong, kan kambing sama-sama ditukar kambing. Bukan masalah kambing dengan kambing, yang satu jelek. Ada juga yang berkaitan dengan dirham, uang, dan dinar, uang juga. Bedanya dirham uang perak, dinar uang emas. Dulu kan nggak ada uang kertas, uang ya bernilai. Makanya uang dari manapun dulu ditukar dimanapun laku. Kenapa? Emas. Makanya namanya keping. Kalau sekarang uang kita kertas dibawa misalnya ke Malaysia, kita beli durian musang di sana pakai rupiah, nggak mau dia. Suruh tukar dulu ke ringgit. Padahal kita bawa uang rupiah banyak, pengen beli durian musang, nggak terima dia. Kenapa? Kertas. Tergantung negaranya atau dia mau terima apa enggak. Kalau di Arab laku uang rupiah. Kenapa? Yang suka belanja orang Indonesia. Walaupun sekarang lagi sepi. Tapi kalau lagi rame, uang rupiah laku. Karena di pasar Mekah Madinah sama aja, di pasar Kranji sama Bekasi sama Cibitung. Itu 90% orang Indonesia semua. Jadi penjual-penjual udah tahu ini orang Indonesia. Makanya kita belanja di Arab pakai rupiah, 50.000, 100.000 laku. Dibaliin, balinya juga ditawarin, mau rupiah apa real. Enak. Kenapa? Rame orang Indonesia. Nah dulu juga ada begitu. Uang ini diganti, yang cakep pakai yang jelek. Dirham pakai dinar, kan sama-sama kepingan, cuma diganti. Yang ini dirham buat yatim, padahal tadinya punyanya dinar. Yang dinar punya anak yatim buat dia. Udah gede, bocah dikasih. Umur 20 dianggap dewasa, atau menurut Imam Abu Hanifah 25 tahun dikasih. Tong, nih. Dulu bapak lu nitip nih duit. Padahal udah bukan itu yang dititip. Yang dititip dulu dinar. Yang diserahin dirham. Ini masuk ayat. Wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. Nggak boleh, nggak bolehnya haram. Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bertakwa kepada Allah kan tarhib. Tarhib itu artinya apa? Jaga diri kita jangan sampai melanggar aturan. Ini melanggar. Makanya masuk nahi, larangan. Wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. Selanjutnya wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Wala ta'kulu kan kalau arti terjemahan jangan kalian makan. Kan akala yakulu makan. Maksud di sini ngambil. Jangan kalian ambil harta kalian. Ila bimakna ma'a. Ila bimakna ma'a. Artinya digabung dengan harta anak yatim. Tapi tujuannya digabung, fata'kulu jami'an. Kalian semuanya ambil. Pisahin mana harta kita, mana harta anak yatim. Jangan digabung.
Nanti punya alasan. Ya, orang kagak tahu saya. Mana harta duit saya, begitu saya udah saya gabung tumpuk. Saya mau pakai, saya lupa udah yang mana ya. Nggak boleh, harus bisa. Apalagi tadi digabung niatnya jelek. Digabung niatnya baik aja juga salah. Apalagi niatnya salah. Jangan ambil, jangan digabung antara harta kita dengan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Saking Allah mewanti-wanti untuk urusan harta anak yatim. Karena yang mengambil dan memakan harta anak yatim itu sama saja di dalam hatinya itu menyimpan fi butunihim nara, api neraka. Padahal ada di dunia, masih di dunia kita sudah nabung api neraka. Orang yang makan harta anak yatim, alladzina ya'kuluna amwalal yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jangan. Orang yang mengambil dan memakan harta anak yatim sama saja dia menyimpan di dalam perutnya api neraka. Masih di dunia udah. Nah, jangan sampai. Wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Berarti 3. Pertama, wa atul yatama amwalahum, serahkan hartanya. Waktu itu belum diserahkan, tapi disimpan yang benar. Jangan diselewengkan. Pertama. Yang kedua, wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. Jangan tukar harta jelek punya kita dengan harta cakep punya anak yatim. Yang ketiga, jangan dicampur adukan. Wala ta'kulu amwalahum ila amwali. Antara harta kita dengan harta anak yatim. Innahu ay innal akla. Ini canggihnya Quran. Domirnya mufrad. Innahu, hu itu kan domir mufrad, satu. Sesungguhnya, nya tapi hu itu untuk domir mufrad. Bukan innaha, karena innaha itu muannas, tapi dalam bahasa Arab juga menunjukkan jamak. Karena kullu jam'in muannatsun, setiap jamak itu adalah muannas. Domirnya bukan innaha, tapi innahu. Karena yang mau dikonsentrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini urusan ngambilnya, urusan makannya. Innahu ay innal akla, inna akla malil yatim, sesungguhnya makan harta anak yatim. Jadi yang ditujukan oleh Allah makannya itu, makainya itu, nyelewengkannya itu. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya makan, nyelewengin, make yang kagak bener, itu adalah huban. Huban, para pakar tafsir menjelaskan apakah jalan lain, Shawi, Ibnu Katsir, Baydawi, Nawawi, dan tafsir-tafsir lainnya, ai dzanban, dosa. Tapi hub bukan dosa kecil, huban kabira. Huban kabira. Selalu disebut naatnya, sifatnya.
bukan sekedar mausufnya. Huban kabira, dosa besar. Kenapa hub? Allah gak nyebut aja langsung innahu kana dzanban kabira. Bukan disebut dzanban tapi huban. Karena dalam kata hub di sana ada penggelapan. Di sana ada penyelewengan. Di sana ada kecurangan. Di sana ada kelicikan. Makanya ada hub, bukan dzanban, walaupun tafsirnya dzanban. Taubat nggak bisa. Udah dimakan habis. Ya Allah taubat saya makai, nggak bisa, ganti. Agak diterima sama Allah taubat. Yang kedua, kalau mau enggak ganti, tunggu anak yatim dewasa minta ridhonya. Kalau dia ridho, ya udah Pak, ya udah Mang, ya udah Bang, emang udah kagak ada, bagaimana lagi? Kalau dia ridho. Biasanya kalau untuk urusan banda kagak. Enak aja lu minta maaf, udah habis, gak bisa. Pulangin dulu baru gue maafin. Ketika anak itu udah gede, umur 25 tahun. Makanya huban disebut huban. Karena kalau zanban itu dosa juga artinya. Zanban kabira, yang tidak berkaitan dengan mal harta manusia antar manusia, minta ampun taubat selesai sama Allah. Dosanya besar. Berzina misalnya. Kerjaannya tuh misalnya di dunia, dosanya gede gak? Gede. Taubat sama Allah langsung, kalau taubatan nasuha langsung diterima sama Allah. Tukang mabok, ekstasi, anggaplah dia makan sampai 10 kilo. Jago mabok, jago ekstasi, terus taubat kepada Allah. Taubatannya nasuha, langsung diterima sama Allah. Langsung diterima sama Allah. Kalau taubatan nasuha. Tapi kalau ini, makanya disebut sama Allah huban. Nggak bisa. Taubat sama Allah, taubatnya diterima sebelum hartanya dikembalikan, atau anak yatim yang hartanya tadi diambil dia ridho. Kalau dua ini nggak bisa. Nah mati ya udah, tinggal nunggu mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Besok di mahkamah Allah anak yatimnya bagaimana? Tetap mau maafin atau enggak? Entar di sana lah, kan ribet urusannya. Nunggunya lama. Mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun. Makanya karena Allah ingin memberikan kita peringatan agar kita berhati-hati, ayat 2 ini ditutup dengan kalimat ayat innahu kana huban kabira. Ayat yang ketiga, ini yang sering dihafal oleh kaum laki-laki.
Tapi sering orang nggak ngerti, nggak tahu hubungan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian takut, kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap yatim-yatim, fankihu, maka nikahilah oleh kalian perempuan masna 2, wa thulatsa 3, wa ruba' dan 4. Coba dah. Kok yatim hubungannya sama wadon? Apa ini? Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil untuk urusan yatim, maka nikahilah perempuan 2, 3, 4. Jadi ayat nikah 2, 3, 4 itu kalau kita baca Quran ternyata kaitannya dengan yatim. Lah kita motong ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Padahal masih satu ayat, yaitu ayat 3 surah An-Nisa. Bukan pindah ayat, masih satu ayat. Tapi kalimat sebelumnya dalam ayat kita nggak tahu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ini kita kagak baca. Cuman terusannya doang. Kok ingat. Nikahilah wanita 2, 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahi itu perempuan 2, 3, 4. Ini jangan sampai Pak Haji Arsad ingetnya ini doang nih. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Atau Ustadz Bakri. Tapi dia biasa ngomong doang. Gini. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dititipi yatim perempuan. Yang dititipi yatim perempuan. Yatim perempuan ini yang dia diamanahkan oleh orang tua, oleh bapaknya yatim waktu masih hidup, juga punya harta yang banyak. Udah dititipin perempuan, tuh bocah cakep, cantik, hartanya banyak. Lah, ada pikiran jelek, setan masuk. Bocah ini tambah gede-gede, lah botok banget loh. Mana kaya ini bocah? Daripada ke orang lain, dengan gua kawinin aja udah kalian. Itu wanita mangpas boleh dinikahin. Kan tadi saya bilang, yang diamanahkan anak yatim itu bisa keluarga. Keluarga juga bisa mahram, bisa bukan nggak mahram. Kalau yang dititipi itu saudara sepupu kan boleh nikah. Apalagi orang lain. Kecuali misalnya paman kandungnya atau kakak kandungnya, baru haram. Kalau orang lain atau keluarga yang memang boleh untuk dinikahi, akan kepikiran ke sana. Dah, nikahin aja. Nah, ini kan akan timbul kekhawatiran tidak adil. Tujuannya apa? Nikahin bukan karena sayang, bukan karena niatnya tulus. Kenapa? Pengen nguasain hartanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Udah, kalau begitu kamu jangan nikahin dia, nikahin ada wadon lain. Jangan anak yatim itu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ay fi nikahil yatama. Kalau kalian khawatir tidak adil ketika menikahi wanita-wanita yang yatim, maka nikahilah orang lain, wanita lain yang bukan wanita yang diamanahkan kepada kamu karena dia punya harta. Niat kamu nanti jadi lain, bukan tulus, tapi ingin menguasai hartanya. Bahkan lebih jelek lagi, nanti udah nikah, diteror bagaimana perempuan ini cepat mati. Taruhlah wanitanya nggak cakep tapi hartanya banyak, dia pasti nggak demen. Nikahin aja sama dia, diteror di rumah tangga, stres ini perempuan, depresi, gak asik mati. Mati udah hartanya buat. Nah, kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikahilah wanita yang lain, yang bukan anak yatim yang ada di asuhan kamu. Terserah mau dua. Kenapa? Tadi orang yang diserahkan amanah emang udah punya bini. Makanya kita harus mengerti Quran, tafsirnya. Jadi kita yang baca jangan berpikir tuh Quran aja nyuruh nikah langsung dua katanya. Langsung dua. Karena asbab nuzulnya, sebab turunnya, dia ini laki-laki udah punya bini. Pengen nguasai harta anak yatim yang perempuan tadi, makanya dia pengen nikah lagi dalam rangka tujuannya menguasai harta. Berarti kan yang kedua. Begitu Santoso, ingat nih, ingat. Jangan nikahi wanita yang lain. Nikahi yang lain mau masna 2, silakan. Wasulasa 3, silakan. Warubah 4, silakan. Ustaz Fahri nanya, kok enggak isna ini? Kok enggak salasatan? Kok enggak arba'an? Kok masna wasulasa warubah? Begini, laki-laki itu boleh nikahin kok sekaligus 2 boleh. Penghulu ada wanita, dua-duanya sekaligus dinikahin. Habis dia akad dia, boleh nggak? Boleh. Cuman kayaknya itu heboh, viral. Apalagi 4 din. Mengajar oke 4. Habis nikahin dia ada walinya, nikahin dia ada lagi. Waduh, ini sultan ini. Sultan. Boleh nggak? Boleh. Makanya masna wa sulasa warubah. Nah, ini ada beberapa hukum. Pertama tadi berkaitan dengan anak yatim. Yang kedua, pembatasan dari Islam tentang kebolehan memiliki istri itu hanya 4. Jadi kita ini baca tafsir fankihu, ini bukan al-amru lil wujub. Ustaz Fahri, Ustaz yang ngajar ntar. Ini coba Allah perintah fankihu, nikahilah oleh kalian bapak-bapak. Berarti kalau nikahan ini adalah wajib. Wanita nikahi 2, 3, 4. Ini tafsir dari mana? Jadi ini al-amrul ibahah, perintah kebolehan. Seperti kita bilang, makan. Nah, udah disuruh makan mah, yang mau makan mau kagak terserah. Kan kita udah nyuruh. Makan. Monggo, khotbah. Yang disuruh makan mau menikmati makanan atau enggak terserah dia. Ini namanya amrun lil ibahah, perintah untuk sifatnya boleh. Udah dibolehin oleh yang punya rumah kita makan, enggak wajib. Begitu juga Allah nyuruh nikahilah, ini boleh. 2,
4 bagi laki-laki. Karena awalnya sebelum turun ayat ini itu ada beberapa termasuk sahabat yang punya bini 10. Punya bini enak nggak? Pak Guru, saya beliin. Para mana enak nggak? Udah bilang aja enak. Ya kalau bicara enak, enak. Mau nggak, Pak Haji Sigit? Mau. Cuma sekarang sampai kiamat sudah tidak boleh. Kalau nafsu mau, siapapun masuk saya. Kan nafsu dulu, mau dulu. Tapi Allah punya batasan sendiri. 4, Nabi SAW utus dia. Ya. Yang lain cerain. Ternyata tidak semuanya orang Islam itu ngerti masalah hukum begini. Paling tidak yang saya alami. Ada jemaah haji yang saya pimpin di 2014. Bimbingan saya. Bininya 6. Ya kalau pengakuan beliau di depan saya, Pak Deh, kenapa kok? Saya nggak tahu, katanya Pak Ustadz. Benar. Memang saya lihat dia sangat awam terhadap agama. Jadi saya meyakini kejujurannya, karena memang saya lihat dari awal awam. Bini 6. Saya cerita kenapa bisa begini, bla 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 bla. Kalau jalan ceritanya bagus, emang Pak Adi ini orang baik. Wong Solo, asalnya dari Solo. Tapi yang punya, bukan yang punya restoran Wong Solo, orang Solo maksudnya. Tapi udah punya KTP Bekasi. Saya kasih tahu, besok pulang haji pilih 4. Yang 2 harus dipisah. Kenapa? Itu zina. Dari sekarang pikirin mana yang 2 ini yang dipisah. Saya bilang gitu. Saya bilang Pak D, pikirin dari sekarang. Mumpung ada di Mekah ini kita, masih ada 15 hari lagi. Sebelum kita berangkat pulang ke tanah air. Banyak berdoa di Mekah, merenung mana yang 2 yang nanti dipisah. 6. Masih ada waktu. Dan dia ke sana juga bawa istri haji 2. Dua-duanya dibawa haji bareng sama saya. Ada kisah-kisah unik, nggak saya ceritain tadi. Nggak boleh. 4. Siapapun ya, nggak boleh memiliki istri lebih dari 4. Mau dia ngaku wali, kagak ada wali yang bininya lebih dari 4. Kecuali wali murid atau wali kelas. Itu juga wali kelas kagak bener. Bini lebih dari 4. Nggak ada. Siapapun, termasuk orang yang ngaku dirinya wali. Itu wali kagak jelas itu. Wali apaan? Nggak ada. 4. Cuma 4. Nggak boleh lebih dari itu. Meskipun diakadkan, meskipun ada walinya, meskipun ada nikahnya, maharnya, kalau lebih dari 4 batal nikahnya, otomatis. Yang kelima, 6, 7 seterusnya batal nikah. Meskipun ada akadnya, meskipun ada walinya, meskipun ada maharnya,
nikahnya batal. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang baku. Kalau yang lain masih bisa macam-macam. Kita nggak boleh sembarangan. Mungkin juga beliau wali. Boleh jadi. Karena kita nggak tahu. Misalnya untuk urusan sholatnya atau apanya, mungkin kita salah ngelihat. Kita nggak tahu beliau bagaimana. Masih bisa kita renungkan. Atau kita nggak boleh sembarangan ngatain. Tapi kalau untuk urusan bini nggak ada itu. Untuk urusan masalah perempuan, siapapun yang punya bini lebih dari 4 itu sudah melanggar syariat. Kalau untuk urusan ini nggak ada. Empat, lebih dari itu nggak boleh, haram. Nah ini 4 tadi perintahnya ibahah, bukan wajib. Makanya ada terusannya. Jadi pahami sebelumnya, pahami sesudahnya. Jangan sampai warubah. Wa in khiftum alla ta'dilu fasabar. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Au ma malakat aimanukum. Kalau kalian khawatir punya bini lebih dari 1, kalian menyeleweng, tidak berlaku adil, maksudnya proporsional. Yang dimaksud adil ini proporsional. Kalau kita adil beneran, nggak bisa siapapun, termasuk kiai, kalau punya bini 4, adil 100%, ya nggak mungkin. Tapi masih boleh. Maka bahasanya proporsional. Nggak mungkin kita adil harta, iya. Tapi kalau adil hati, nggak bisa. Bini yang atuh udah 40 tahun, yang atuh masih 18 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang sono nyalo, yang ini neng. Beda lah, nggak mungkin, nggak mustahil. Meskipun itu orang soleh banget, orang soleh, kiai besar, nggak akan bisa. Tapi masih tetap boleh, nggak haram, proporsional. Dalam batas-batas yang memang manusia mampu. Itu yang dimaksud kalau kalian takut nggak adil. Bukan masalah kasih sayang mah nggak bisa sama. Jangan sama bini, anak kita punya anak 5, pasti kita nggak sama tuh. Nggak sama sayang kita. Sayang semua betul, tapi beda. Pasti beda. Cucu sama. Kita kan udah banyak punya cucu. Cucu semua kita sayang, tapi pasti ada si anu nih. Ya, cucu misalnya Mang Osani, Ajis anaknya mungkin ada. Itu pasti. Lucu 1, 2 yang kakek ini lebih manusiawi. Kita orang tua, anak-anak, tapi hati itu nggak bisa. Kita betul sayang semua sama anak, tapi cara sayangnya kita emang udah dari Allah, itu ada bedanya. Benar nggak? Iya pasti. Cuma tetap masih boleh kita seperti itu. Kenapa? Ya itulah kita manusia dengan segala kekurangannya. Nah kalau kita nggak mampu adil proporsional, ya urusan nafkah, ya dan lain sebagainya, jangan nekat, namanya menafsu, kawin nekat. Lah kerja cuma gaji 600.000, bini sampai 3. Bagaimana ini? Biayanya ntar, betul rezeki dari Allah, tapi ikhtiar wajib.
Yang model begitu haram tuh. Kenapa? Nikah cuman mengumbar syahwat nafsu doang. Makanya 4 ini boleh bagi siapa? Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir takut nggak bisa adil, fawahidatan, atuk aja. Atuk aja. Kang Ipul, atuh. Ustaz Firman, satu. Pak Haji Muhyiddin, atuh. Pak Haji Acep, atuh. Lah ini ke semuanya kayaknya atuh. Ustaz Ali, satu. Satu aja. Jangan yang lain, jangan 2, 3, jangan. Maksudnya antar orang dengan orang yang lain beda. Ustadz Fadil dengan Pak Haji Arsad itu beda. Jadi orang nggak sama. Ustadz Sodik beda. Jadi nggak bisa orang begini maksudnya. Udah kawin semuanya lebih dari 1, ya nggak bisa. Kalau sebagai jamaah saya zaman lahir harus punya bini lebih dari 1, ya nggak boleh begitu. Nah, ini Ustadz keblinger namanya. Jamaahnya semuanya disuruh kawin. Atau sebaliknya, jangan ngaku murid saya kalau berpoligami, nggak boleh. Jadi semua jamaah dilarang sama dia berpoligami. Padahal mah karena gurunya juga takut. Jadi dia kalau kata orang Bekasi kesirian. Kalau ada yang punya bini lebih dari 1, makanya dia keluarkan maklumat. Kalau ngaku jamaah saya jangan ada yang kawin lagi. Ini nggak bisa begitu juga. Kenapa? Antara satu orang Islam dengan yang lain kan berbeda. Orang punya persoalan sendiri dalam rumah tangganya, kebijakan sendiri. Bahkan kalau secara psikologis libido seksnya juga beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau ini misalnya Eko domba Garut, ini Pak Yanto meskipun gede tapi nafsunya kambing kacang. Itu kan beda. Hajatnya, keperluannya beda. Jadi kita juga nggak bisa pukul rata, nggak bisa. Tinggal tadi nimbang-nimbang. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Sampai kita musyawarah minta nasihat dari para ustadz, para ulama. Udah berpikir matang baru. Itu. Jangan sampai kita berpoligami ini berantakan semua. Anak-anak kocar kacir. Rumah tangga udah nggak karu-karuan. Ini kan namanya tidak ada sakinah mawaddah dan rahmah. Yang cakep itu kayak anggota DPR Lora Padil. Sama-sama itu orang Madura, Ustadz Padil. Ya orang lain-lain. Pak Yasli dengan Pak Haji Sigit kan beda, atau dengan yang lain beda. Nah, jadi Islam itu luas dan luas, tidak semuanya dipukul rata. Wa in khiftum alla ta'dilu aw ma malakat aymanukum. Yang dimaksud aw ma malakat aymanukum budak perempuan, tapi di zaman perbudakan sekarang udah nggak ada. Kalau budak perempuan itu kan nggak dinikahin. Bang Rosidi boleh punya berapa aja kalau budak ya. Budak sekarang udah nggak ada. Ini maksudnya zaman dulu. Bang Rosidi contoh zaman dulu. Tapi Bang Rosidi orang sekarang. Takut ini ntar denger bininya marah. Budak itu boleh lebih dari 4, boleh. Punya budak perempuan ya 20 perempuan dipakai semua boleh. Kenapa budak itu tidak dinikahi? Tapi perbudakan sekarang sudah tidak ada. Jadi orang nggak bisa kemudian berargumen di balik ayat ini au ma malakat aimanukum. Makanya hati-hati kalau kita punya saudara atau tetangga yang dikirim kerja ke Arab, Timur Tengah, perempuan.
Enggak semuanya orang Arab itu soleh. Bahkan masih ada yang terkontaminasi jahiliyah. Duitnya banyak, tapi otaknya jahiliyah, nggak ngerti agama, bahasanya Arab. Itu perempuan di rumah dia dianggap dia udah beli sama brokernya. Saya kan udah beli kamu 50 juta atau 1 juta, dipakai sama dia dengan alasan beli. Ini maka ada istilah sekarang nih, human trafficking, penjualan manusia. Jangan, udah nggak masuk ayat ini, nggak masuk. Kenapa? Sudah nggak ada perbudakan. Kalau masih ada, karena boleh jadi pada satu saat di masa depan perbudakan ada lagi, karena mungkin perang yang meluas, situasi kondisi sosial yang kemudian berubah, bisa ada lagi. Makanya ayatnya mah tetap ada. Kenapa? Karena kondisi ke depan kita nggak pernah tahu. Buktinya kalau sekarang aja terjadi kayak begini, kita nggak tahu. Mana ada orang kepikiran sekarang kayak begini. Mall jadi sepi semuanya. Jangankan mau keluar negeri, mau keluar kota aja sekarang pada dibatalin. Tempat-tempat rekreasi nggak ada, sepi, malah ditutup, ya kan? Nggak pernah kita kepikiran. Zaman sekarang udah kita banyak berdoa aja, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga, kita lindungi, tapi jangan terlalu takut. Jaga. Au ma malakat aymanukum. Atau kalau kalian mau milih lebih dari 4, jangan nikah. Boleh, tapi kalau budak. Dzalika adna alla ta'ul. Kalau kalian satukah itu berupa adil, itu merupakan satu sikap yang adil, itu sesuatu yang mendekati kalian tidak menyeleweng. Satu cukup. Jadi dzalika adna alla ta'ulu ini mencakup semua. Orang yang bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, atau zaman dulu masih ada perbudakan. Artinya apa? Sikap kalian yang jaga, takut, khawatir melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita jaga, karena itulah yang mendekati kita tidak melakukan penyelewengan. Kenapa? Ada patokannya. Apa? Khauf, takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dzalika. Adna ay aqrab alla ta'ulu, lebih dekat, lebih pas kalian tidak tajuru, tidak melakukan penyimpangan, penyelewengan, keluar dari garisnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ngaji ini kita jadi ngerti urusan kenapa fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Itu pun kita nyarinya yang ma taba ay at-tayyib. Ma taba ay at-tayyib. Ada ulama yang menjelaskan ma bi makna man. Bahri. Tapi kalau saya artikan nanti man, ini nanti pegiat feminisme ngamuk. Karena penjelasannya di tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, kenapa ma ditakdirkan man dalam tafsir? Linaksi aklihinna, karena kurangnya akal perempuan. Itu setengah dari akalnya laki. Padahal itu ada hadisnya. Tapi kalau kita tafsirkan ini, apalagi bicara di depan kampus, nanti pegiat-pegiat feminisme istilahnya. Feminisme itu pada ngamuk. Padahal Quran nggak ngomong begitu. Itu penjelasan tafsir. Fankihu ma taba. Ma taba tafsirannya 2. Ma tafsirnya man, artinya sosok. Ma sifat. Carilah wanita yang ma taba ay at-tayyib, yang baik. Apa itu yang baik? Ukurannya
Fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari wanita yang agamanya bagus. Taribat yadak, pasti kalian berbahagia, pasti kalian beruntung. Itu tafsiran ma toba. Nikahi ma toba, yang baik. Wanita-wanita yang baik. Boleh satu, bininya Eko satu, atau yang memang dua, tetap pilihannya ma toba. Yang tiga tetap ma, kriterianya ma toba. Yang empat tetap kriterianya ma toba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah saya baru bisa ngumumin infak ini minggu depan insyaallah. Bagus.